93.1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini, insya Allah kami sambungkan Anda kembali dengan kajian ilmiah yang kami pancarluaskan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah, Kota Bandung, Jawa Barat, bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, hafizahullah ta'ala. Dan di kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yakni takut terhadap syirik. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543 dan di sesi tanya jawab Anda dapat mengirimkan partisipasi langsung melalui line telepon di nomor yang sama. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adzab. Siapa yang mengaplikasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dalil terakhir yang kita bahas di pertemuan kemarin, ini belum tuntas kita bahas. Jadi takut kepada syiriknya, mungkin pertemuan yang akan datangnya lagi. Kita bahas hadis dari Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Kata Husain, aku berada di samping Sa'id bin Zubair. Kata Sa'id bin Zubair, siapa di antara kalian yang tadi malam melihat bintang jatuh? Aku berkata, aku. Lalu aku mengatakan, aku tadi malam tidak sholat. Maksudnya tidak sholat tahajud, karena aku disengat, dipatuk ular. Lalu kata Sa'id, apa yang kamu lakukan? Aku menjawab, aku meruqyah diri sendiri. Ditanya oleh Sa'id, apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Aku menjawab, sebuah hadis dari Asy-Sya'bi. Kata Sa'id, hadis yang bagaimana?
Kata Asy-Sya'bi telah memberitakan kepada kami Buraidah bin Husayb al-Aslami bahwa dia berkata, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak boleh meruqyah kecuali dari dua hal, penyakit ain dan hummah. Hummah itu binatang beracun yang mematuk atau menyengat kita. Itu dalilnya. Jadi Husain bin Abdurrahman melakukan ruqyah dengan berdasarkan dalil. Lalu kata Sa'id, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh baik orang yang telah sampai kepadanya hadis yang dia dengar. Tapi aku memperoleh hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW. Kata Nabi, diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Jangan tanya caranya gimana, mungkin kayak TV, film gitu diperlihatkan umat-umat terdahulu, wallahu a'lam. Nabi tidak menjelaskan bagaimana cara Allah memperlihatkan umat-umat terdahulu. Lalu aku melihat ada seorang nabi hanya diikuti oleh rahat. Dalam riwayat lain ruhayt. Rahat itu jumlah orang kurang dari 10. Bahasa kita bisa dihitung dengan jari. Jari kita kan cuma 10. Artinya jumlahnya tidak lebih dari 10. Bahasa Arabnya rahat. Aku melihat seorang nabi diikuti oleh kurang dari 10 orang. Ada lagi nabi yang diikuti oleh 1-2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Nggak ada pengikutnya ini nabi. Tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sekelompok umat yang sangat banyak. Aku menyangka itu umatku. Tapi dikatakan itu Musa dan kaumnya. Tapi lihat ke ufuk. Aku melihat ke ufuk, ada umat yang lebih besar. Lihat lagi ke ufuk arah lain, umat yang lebih besar. Lalu dikatakan hadhihi ummatuk, itu umatmu, jauh lebih banyak daripada umat Nabi Musa. Wa ma'ahum sab'una alfa yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala adhab. Di kalangan umatmu yang banyak itu ada 70.000 orang. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak diazab di alam kuburnya, tidak menderita di padang mahsyar, tidak mampir dulu ke neraka, tidak dihisab, langsung ke surga. Jumlahnya ada 70 orang. 70.000. Saat itu Nabi sedang duduk. Lalu beliau bangkit, lalu masuk ke rumah. Para sahabat kemudian berdiskusi siapa 70 orang, 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian sahabat ada yang menyatakan ini pasti sahabat dekat Nabi. Yang lain menyatakan ini pasti orang yang lahir di atas Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan banyak pendapat-pendapat lain. Tiba-tiba keluarlah Nabi SAW, lalu para sahabat menyampaikan, kita sedang diskusi. Siapa tuh 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab? Mereka ingin termasuk di dalamnya. Lalu Nabi SAW menyatakan, humul ladzina la yastariqun wa la yaktubun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab itu punya 4 karakter. Pertama, tidak minta diruqyah.
dijampe-jampe. Kedua, tidak melakukan kei. Kei itu terapi pengobatan dengan menempelkan besi panas di titik tertentu dari tubuhnya. Panas, rusak, kulitnya gosong, sakitnya luar biasa. Ketiga, mereka tidak tatayur, tidak meramal dengan burung atau dengan yang lainnya. Dan yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah. Ini 4 sifat yang dimiliki oleh 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Ukasyah berdiri, Ukasyah bin Mihsan, lalu dia berkata, "Ud'ullaha ayaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah memasukkan aku ke dalam golongan mereka." Maka kata Nabi, "Anta minhum," kamu memang termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tiba-tiba berdiri lagi seseorang, minta, "Doakan aku agar aku pun termasuk golongan mereka." Nabi SAW menjawab, "Sabaqaka bika Ukasyah." Sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului kamu. Kamu sudah keduluan sama Ukasyah. Orang ini tidak didoakan, juga tidak divonis salah satu di antara yang masuk surga tanpa hisab. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya. Dan hadis ini hadis yang makbul di kalangan para ulama. Dari hadis ini ada puluhan faidah. Belum tentu seluruh faidah dari hadis ini bisa selesai kita bahas di sore hari ini. Seterkejarnya aja ya. Pertama, anna rahat humul jama'atu dunal asyarah. Hadis ini menjelaskan bahwa rohat bilangan kurang dari 10. Ada Nabi diikuti oleh ruhat. Pengikutnya bisa dihitung dengan jari. Di riwayat lain, riwayat Muslim dengan isim tasghir ruhait. Ruhait itu lebih kecil lagi. Jadi dalam bahasa Arab, kalau mau memberi makna kecil, ditasgirkan dengan dibentuk fu'ail, seperti kalbun jadi kulaib, abdun jadi ubaid, haidarun jadi hudair. Itu artinya yang kecil. Talib, tuwailib. Talib penuntut ilmu, tuwailib saya hanya seorang tuwailib, artinya penuntut ilmu kecil, tawadhu gitu. Nah, itu disebut dengan isim tasghir ruhait, isim tasghir dari rahat. Itu pertama. Faidah kedua, an-naqillah au in adamat al-atba la tadullu ala su'in fil manhaj. Fahadha an-nabi ya'ti wa laysa ma'ahu illa ar-rajul wal-rajulan wan-nabi laysa ma'ahu ahad bal qad takunu al-kathrah wa balan ala syakhs. Hadis ini menjelaskan bahwa sedikitnya pengikut, bahkan tidak adanya pengikut dari dakwah, tidak menunjukkan buruknya cara dakwah orang itu. Ini ada Nabi, pengikutnya 1-2 orang, pengikutnya di bawah 10, bahkan tak punya pengikut sama sekali. Nabi Nuh hampir 1000 tahun, 950 tahun dakwah, cuma 13 orang. Apakah para nabi itu gagal dalam dakwanya? Enggak.
Nggak ada nabi yang gagal. Allah tak pernah salah memilih orang yang diangkat menjadi nabi. Enggak. Setiap nabi adalah orang terbaik di zaman tersebut. Walaupun nggak ada pengikut atau hanya satu dua, mereka tetap berhasil. Tidak ada yang gagal. Karena keberhasilan dakwah tidak dilihat dari banyak sedikitnya pengikut. Tapi pertama, tersampaikan nggak materi dakwah. Kedua, dia menyampaikannya itu secara baik dan benar tidak. Kadang baik tapi tidak benar, atau benar tidak baik. Benar, saya kasih tanda kutip, menurut pandangan manusia. Benar, baik dalam tanda petik menurut pandangan manusia, tapi tidak benar secara syar'i. Dan itu contohnya banyak. Terus ketiga, dilihat dari istiqomah enggak dia dalam berdakwah sampai matinya, atau kadang berhenti, putus asa, belot kepada pekerjaan lain dan seterusnya. Selama nabi yang diutus istiqomah di atas dakwanya, benar cara penyampaiannya, menyampaikan semua yang harus disampaikan, mau didengar mau tidak, berhasil itu. Karena mengikuti atau tidak itu hidayah Allah kepada orang tersebut. Dan hidayah dalam arti taufik bukan wewenang para nabi. Para nabi nggak bisa ngasih hidayah. Nabi Muhammad SAW pun menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau, hai Muhammad, tidak bisa beri hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa aja yang dikehendaki. Makanya tak heran kalau di kalangan para nabi, orang terdekatnya durhaka. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya durhaka, anaknya durhaka. Nabi Ibrahim, bapaknya tukang bikin patung yang disembah. Nabi Musa, musuh besarnya ayah angkatnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW di kalangan musuh-musuhnya ada pamannya sendiri, seperti Abu Lahab. Sampai turun ayat tabbat yada abi lahabiu wa tab. Itu pamannya itu. Orang yang punya hubungan kekerabatan yang dekat. Karena tidak bisa diberi hidayah oleh seorang nabi sekalipun. Tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kadang ada orang yang pengikutnya banyak tapi di atas kebatilan. Coba sekarang umpamanya, adakan pengajian, adakan dangdutan, mana yang lebih banyak pengikutnya? Dangdutan. Apakah itu berarti benar karena lebih banyak? Tidak. Ukuran benar salahnya itu tidak diukur dari banyak sedikitnya pengikut. Ada pengajian sesuai sunnah baca kitab. Ada di sana pengajian pelawak yang ngarang khurafat yang lucu-lucu. Mana yang lebih banyak? Kepelawak itu. Lucu, seneng, ketawa terus gitu. Apakah itu menjadi ukuran kebenaran? Itu benar karena jumlahnya banyak. Tidak dilihat dari itu. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-An'am 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi al-haqqu laisa bil kathrah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah banyak atau sedikitnya pengikut. Faidah ketiga, annahu la ta'arudha fima dzakarahu Husain wa Sa'id bin Jubair. Ketiga, hadis ini tidak ada kontradiksi antara Husain dan Sa'id.
Tadi kan Husain menyatakan, aku tadi malam tidak sholat karena disengat atau dipatuk ular. Oleh Sa'id ditanya, apa yang kamu lakukan? Saya ruqyah. Oleh Sa'id ditanya, apa dalilnya? Nih dalilnya. Kata Sa'id, bagus. Karena punya dalil, kamu beramal dengan dalil. Tapi saya juga punya dalil. Dari Ibnu Abbas lalu diceritakan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satunya tidak minta diruqyah. Apakah dua keterangan ini bertolak belakang? Tidak. Pertama, hadis tadi dikatakan wala yastarqun, tidak minta diruqyah. Adapun kalau ada orang yang datang ke kita lalu meruqyah kita ketika sakit tanpa diminta, nggak masalah. Karena dalam hadis ini tidak minta diruqyah dan kita tidak minta diruqyah. Tapi tiba-tiba ada orang yang ngeruqyah, ya biarin. Makanya salah satu di antara adab menjenguk orang sakit, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kalau orang yang sakit itu kelihatan mengharapkan kita meruqyahnya, ruqyah tanpa diminta. Mungkin orang ini ingin diruqyah tapi tidak minta diruqyah. Ruqyahlah. Karena ruqyah itu pengobatan syar'i. Tak ada bedanya dengan dokter. Dokter mengobati secara hissi, secara medis, kita mengobati secara syar'i. Jadi ruqyahlah, dan itu tidak masalah. Kalau kita sakit datang orang lalu meruqyah kita, jangan dilarang. Oh jangan, saya ingin masuk surga tanpa hisab. Nggak perlu begitu karena kita tidak minta di ruqyah. Ini pertama. Kedua, anna man talaba ruqyah yafutuhul kamal wa man fatahul kamal fa innahu la yuzzam. Lakin man tarakaha fa innahu bidzalika yakunu muhaqqiqan litauhid id tawaffarat fihi sifatul ukhra. Hadis ini pun menjelaskan bahwa orang yang minta diruqyah berarti sirnalah kesempurnaan pada dirinya. Orang yang tidak sempurna tidak tercela. Maksud tidak sempurna itu tidak meraih keutamaan yang mestinya dia raih. Keutamaan itu sesuatu yang hukumnya sunnah afdoliyah gitu. Seperti ibadah sunnat, salat rawatib, tahajud, sempurna bila kita lakukan. Kalau tidak, maka nggak dosa dan tidak boleh dicela. Orang tidak boleh dicela hanya karena dia meninggalkan amalan sunnah, nggak boleh. Kamu tahajud nggak tadi malam? Enggak. Yeay, udah ngaji puluhan tahun, dicela, nggak boleh mencela. Allah dan Rasulnya pun tidak mencela orang yang meninggalkan amalan sunnah. Dan mencela seolah ijbar atau ikrah, memaksa orang melakukan amalan sunnah. Nggak boleh. Ilzamun nasi anin nawafil la yajuz. Memaksa orang untuk melakukan amalan sunnah maka tidak boleh. Jadi orang yang minta diruqyah berarti hilang kesempurnaan pada dirinya, dan siapa yang hilang kesempurnaan pada dirinya selama tidak tercela, dia tidak tercela. Tapi siapa yang tidak minta diruqyah, dia tidak minta diruqyah, berarti dia sudah mengaplikasikan tauhid secara sempurna. Jadi intinya minta diruqyah boleh, boleh. Tidak dosa, tidak. Tidak haram, tidak. Cuma kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Bisa nggak masuk surga? Bisa, tapi dengan hisab. Hisab yang mudah, ya. Jadi tidak bertolak belakang kedua keterangan antara Husain bin Abdurrahman dengan Sa'id bin Jubair tadi. Poin berikutnya,
anna anfa'a ma takunu fihi ar-ruqyah wa hiya an-nafi'ah fi jami'il amrad liqaulihi ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Hadis ini pun menerangkan bahwa hal yang paling bermanfaat dari pengobatan adalah ruqyah. Karena ruqyah itu umum untuk semua penyakit. Kalau obat medis, satu jenis obat hanya untuk satu jenis penyakit kan. Nggak bisa orang komplikasi obatnya satu, enggak. Makanya kalau orang komplikasi obatnya beberapa macam. Bisa 10 macam tuh. Penyakit darah tinggi, kolesterol, darahnya kental, ada jantung, obatnya bisa 10 macam itu. Kadang satu penyakit 2 macam obatnya. Kalau ruqyah, 1 kali ruqyah untuk semua jenis penyakit. Dan metodologinya sama, hanya dibacakan ayat dengan niat meruqyah. Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat. Wa rahmatul mu'minin, dan rahmat bagi segenap orang-orang yang beriman. Dan ini adalah hadza yashmul amrad al-adwiyah wal ma'nawiyah. Dan obat Al-Quran sebagai ruqyah dan obat itu mencakup seluruh jenis penyakit, baik penyakit badaniah ataupun maknawiyah, fisik ataupun psikis. Tapi ruqyah Al-Quran paling mujarab, paling bermanfaat untuk 2 jenis penyakit seperti yang Nabi SAW terangkan, al-ain dan al-hummah. Racun, gigitan atau sengatan binatang yang beracun, atau karena penyakit ain. Sebagaimana hadis yang tadi, la ruqyata illa min ainin aw hummah. Tidak ada ruqyah kecuali bagi penyakit ain dan penyakit hummah. Ini maknanya bukan terlarang meruqyah penyakit selain 2 itu, bukan, boleh. Tapi yang paling mujarab ruqyah untuk 2 penyakit yang tadi. Inilah faidah yang kelima. Faidah keenam dari hadis ini, anna 'alal muslim ay yaqifa indan nususi syar'iyyah. Hadis ini menerangkan setiap muslim harus bersikap sesuai dengan nas-nas syar'i. Kalau dia bertindak dan tindakannya itu penting, harus dipastikan tidak melanggar syariat, mengetahui dalilnya. Seperti dalam hadis ini, ketika Husain meruqyah diri sendiri, ditanya oleh Sa'id bin Jubair, ma hamalaka ala dzalik, apa yang mendorongmu untuk berbuat begitu, untuk meruqyah? Lalu dijawab, nih ada hadis begini. Apa kata Sa'id? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Oh bagus, orang yang telah sampai kepadanya dalil untuk diamalkan. Nah, ikhwan, sekarang ini banyak orang berbuat dulu lalu nanya dalilnya boleh apa tidak, kan gitunya. Setelah apalagi dalam bab muamalah, dagang all shop gini gitu. Setelah untung besar setahun 2 tahun, ditanya ke ustadz gimana hukumnya jual beli all shop. Ditanya gimana prosedurnya, prosesnya gimana. Oh jadi saya menawarkan barang yang masih di pabrik. Ada orang beli ke saya, bayar, baru saya pesan ke pabrik, minta dikirim ke alamat pembeli. Oh kalau begitu nggak boleh, nggak sah. Karena Nabi menyatakan la bai'a la tabi' ma laisa indak. Tidak boleh kamu menjual barang yang belum menjadi milikmu. Jadi ketika barang itu masih di pabrik, ada orang yang beli ke kita langsung jual, barangnya sudah jadi milik kita belum?
Belum. Masih milik orang lain. Sudah dijual. Nggak sah. Kita nggak berwenang menjual barang yang belum menjadi milik kita. Solusinya gimana tuh? Kita dulu borong, beli, simpen di gudang kita. Sudah dibayar jadi milik kita, baru ada yang beli, baru kita layani. Ini sudah milik kita. Lalu gimana tuh kita? Nah, kan gitunya. Salah. Harusnya nanya dulu baru berbuat. Ini berbuat dulu baru nanya, ya. Jadi landasi semua tindakan kita dengan dalil agama, ya. Poin ke-7, bayanu qudratillah id aradul umam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan dahsyatnya kekuasaan Allah karena Allah bisa memperlihatkan kepada Nabi umat-umat terdahulu. Orangnya sudah mati, para nabi umat yang terdahulu sudah pada mati, sudah berlalu, mungkin sudah hancur jasadnya, dikubur ratusan tahun, ribuan tahun mungkin, tapi bisa diperlihatkan kembali. Atau jangankan Allah, ya manusia aja bisa nggak? Bisa. Bisa nggak sejarah masa lalu diputar lagi lewat film? Banyak. Manusia aja gampang, apalagi Allahu Azza wa Jalla. Poin ke-8. Anna ardal umami tasliyatul lahu sallallahu alaihi wasallam id lam yara ma'a ba'dil anbiya ahadan wa aidan fihi takrimun lahu li anna ummatahu aktsarul umam. Wa idza kanat ummatuhu aktsarul umam fa inna lahu minal ajri ka ajri man tabi'ah. Hadis ini pun menerangkan bahwa ditampakkannya umat-umat terdahulu sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau melihat ada nabi yang nggak ada pengikut sama sekali. Dan di dalam hadis ini terkandung pemuliaan bagi Nabi karena umatnya merupakan umat terbanyak dibanding umat-umat yang lain. Kalau umatnya terbanyak, dia akan memperoleh pahala yang banyak dari umat yang mengikutinya. Nabi SAW menyatakan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia memperoleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti petunjuknya tersebut. Makanya kalau seseorang dari kalangan umat Islam beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, pahala dari semua itu otomatis sampai ke Nabi SAW tanpa harus dihadiahkan. Karena kita bisa beriman, beramal soleh, beribadah, hasil petunjuk dari siapa? Dari Nabi SAW. Guru kita dapat pahala, orang tua kita dapat pahala, guru dari guru kita terus sampai ke Nabi dapat pahala tuh. Tanpa harus diniatkan untuk dihadiahkan. Ya Allah, saya hadiahkan pahala amal soleh saya ini untuk guru-guru saya, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, terus sampai ke Nabi. Nggak perlu, itu otomatis. Tanpa harus dihadiahkan, diniatkan, otomatis sampai. Karena itu ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Musa menangis. Ditanya oleh Nabi SAW, "Mayubkika, apa yang membuatmu menangis?" Apa jawaban Nabi Musa? "Abki li'anna gulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummati aktsar mimma yadkhuluha min ummati." Aku menangis karena ada pemuda yang diutus setelah aku. Umat yang mengikuti pemuda ini masuk surga jauh lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Apakah ini dengki, iri?
Disebut ini iri, tapi dalam bahasa Arab namanya ghibthah. Ghibthah itu sejenis iri juga. Bedanya dengan hasad atau hiqd, dengki, apa? Kalau hasad, kalau dengki, ada keinginan, harapan semoga nikmat yang Allah berikan ke orang lain itu hilang, dicabut lagi. Nah itu namanya dengki, hikad atau hasad, atau bahasa kitanya iri. Ini yang haram, tidak boleh. Adapun kalau kita melihat orang lain dapat nikmat, karunia, apapun itu, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, dan seterusnya, lalu kita kepengen memperoleh seperti itu tanpa ada keinginan semoga orang itu dicabut nikmatnya, nggak ada. Maka itu bukan dengki, tapi ghibthah. Bahasa Sunda namanya, kan ada orang di Sunda iya. Kabita. Kabita itu apa? Kepengen memperoleh seperti orang lain, tanpa ada harapan mudah-mudahan nikmat orang lain itu hilang. Tanpa ada kebencian dan kedengkian, nggak panas hatinya, orang lain dapat untung, kita panas. Enggak, kalau ada panas, ada benci orang lain dapat nikmat, itu hasad, itu dengki, itu yang terlarang. Tapi kalau kita melihat orang lain dapat keuntungan, kita nggak panas, alhamdulillah, bersyukur. Lalu berdoa, ya Allah berikan kepada seperti yang kau berikan kepada dia atau lebih. Itu boleh. Itu namanya ghibthah. Nabi SAW menyatakan, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Jadi hasad kepada dua orang ini boleh. Yang dimaksud hasad di sini ghibthah, terobsesi atau kabita, kepengen seperti dua orang ini. Dua orang ini, pertama orang yang diberi ilmu agama oleh Allah, lalu dia mengamalkannya dan mendakwahkannya. Kedua orang diberi harta, lalu dia mensodakohkan hartanya itu sampai habis. Nah, kepada kedua ini boleh kita hasad. Makna hasad, kepengen kayak gitu. Kabita, tertarik, tergiur, ingin seperti itu. Karena dua ini utama. Orang yang ahli ilmu dan mengamalkan ilmunya utama. Orang yang banyak harta lalu mendermakan hartanya juga utama. Ingin menjadi seperti dua ini boleh. Ini bukan dengki tapi ghibthah. Nabi Musa pun ini bukan hasad, dengki, tapi ghibthah. Nabi Musa tidak membenci Nabi Muhammad atau umatnya. Senang-senang aja ada Nabi melebihi dirinya, umatnya juga lebih banyak, senang-senang aja. Tapi dia pun kepengen umatnya seperti itu. Oleh karena itu disebutkan, la yajuzu an tuhdiyal qurba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li anna man taqarraba bi qurbatin min atba'i fa innal ajra yuhsanu lahu. Tidak boleh menghadiahkan pahala dari ibadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena otomatis tanpa dihadiahkan, tanpa diniatkan, semua pahala dari amal ibadah kita sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa ibadah, bisa iman, bisa beramal soleh itu dari beliau. Jangankan Nabi, kita punya murid. Kita ajari Fatihah, tata cara wudhu, tata cara sholat. Jadi bisa tuh anak. Setiap anak itu baca Fatihah, wudhu, sholat, dia dapat pahala dari ibadahnya. Kita pun yang mengajarkannya dapat pahala tuh. Walaupun dia tidak meniatkan. Ya Allah, hadiahkan pahala wudhu dan sholat saya kepada guru saya. Enggak. Otomatis itu. Nabi menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha.
Siapa orang yang mengajarkan satu kebaikan dalam Islam, apapun itu, sholat, wudhu, ibadah, akhlak yang baik, doa, baca Quran, dia akan peroleh pahala ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikannya itu. Ya, itulah faidah yang ke-8. Ke-9, fadlu hadhil ummah wa anna min jumlati hadhil ummah unasan yadkhuluna jannah bighairi hisab wala adab. Hadis ini menerangkan keutamaan umat Islam ini. Karena di antara sekian banyak umat Islam, pertama, pengikut yang ke surganya paling banyak dibanding umat-umat terdahulu. Keduanya ada ahli surga spesial. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sementara umat-umat terdahulu dihisab dulu. Dan ini sebuah keutamaan yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Ke-10, anna kulla ummatin tub'atsu wahdaha ma'a nabiha kama huwa zahiru hadzal hadis. Wa yadullu lidzalika qawluhu azza wa jalla wa tara kulla ummatin jathiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hadis ini pun menerangkan bahwa setiap umat, masing-masing umat akan dibangkitkan bersama nabi yang diutus ke mereka. Umat Islam mengikuti Nabi, umat Nabi Musa mengikuti Nabi Musa, begitulah seterusnya. Oleh karena itu, Al-Quran pun menerangkan dalam surah Al-Jathiyah 28, wa tara kulla ummatin jathiyatan. Kau lihat semua umat itu jathiyah, berlutut. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Semua umat itu dipanggil untuk mengambil kitab catatannya masing-masing. Lalu orang itu dituntun berdasarkan kitab yang dia ambil. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari ini kalian akan dibalas sesuai dengan amal kalian. Jadi dia mengikuti catatannya, makanya catatannya itu kadang oleh Al-Quran disebut imam. Al-Quran menyatakan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari itu semua manusia diseru, dipanggil beserta imamnya masing-masing. Imam yang dimaksud adalah kitab. Makanya di ayat selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu biyamini. Orang yang memperoleh catatan kitabnya dengan sebelah kanannya akan begini, begini, begini. Imam tadi maknanya adalah kitab. Para ulama ahli tafsir sepakat itu. Tapi ayat ini sering tuh diselewengkan oleh kelompok-kelompok sempalan. Mereka sering memprovokasi, kamu sudah punya imam belum? Imam apa? Imam jamaah gitu. Emang kenapa? Nanti pada hari kiamat setiap orang dipanggil bersama imamnya. Ini ayatnya, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Semua manusia akan dipanggil beserta imamnya. Nah, imam kamu siapa? Gak tahu. Hayo, wajib ada imam. Hayo, baiat ke imam saya. Kayak gitu. Ayatnya benar? Benar ayatnya. Yang salah apa? Penafsiran, interpretasi, dan penerapan secara keliru. Akhirnya baiat ke imam kelompok, imam sempalan. Keliru. Ya. Imam yang dimaksud sana adalah kitab. Ke-11. Anna haula'i sab'ina alfan yadkhulunal jannah ala suratil qamar. Hadis ini menjelaskan bahwa 70.000 orang yang masuk surga itu
wajahnya secerah bulan pada malam purnama. Ekspresi wajahnya itu menggambarkan kebahagiaan. Bagaimana sih orang lagi bahagia? Wajahnya itu cerah kan? Full senyum, ketawa terus, kelihatan sumringah gitu. Diumpamakan dalam bahasa Arab, wajahnya itu seperti bulan atau seperti matahari. Sebagaimana diterangkan di dalam sebagian riwayat, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ala suratil qamar yumsiku ba'duhum biyadi ba'd. Mereka itu seperti bulan malam purnama, cerah, terus tangan mereka saling bergandengan dengan tangan yang lain. Sama-sama masuk surga tanpa hisab. Di sana kebahagiaannya luar biasa. Siapa yang tidak sumringah itu ya? Kita melihat umpamanya anak kecil atau remaja liburan. Kemana liburan? Ke tempat yang menyenangkan. Kalau dalam kota umpamanya ada hotel mewah bintang 7, serba mewah gitu. Itu baru masuk pelataran, belum masuk lobinya. Oh, sumringahnya itu sudah kebayang kebahagiaan, kesenangan yang dia rasakan. Masuk lobi, wah, apalagi masuk kamar. Tambah sumringah lagi, memperoleh semua fasilitas mewah. Itu baru di dunia, nggak seberapa tuh. Ini kebayang di akhirat, masuk surga tanpa hisab. Bareng-bareng 70.000 orang saling bergandengan satu sama lain, ekspresi wajahnya itu secerah bulan di malam purnama. Faidah yang ke-12, hirsun Nabi SAW ala jalbil khairi li ummatih. Hadis ini menjelaskan sangat bersungguh-sungguhnya Nabi untuk memperoleh kebaikan bagi umatnya. Beliau itu sangat menginginkan umatnya memperoleh kebaikan yang banyak dan agung. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Rasul ini azizun alaihi ma'anittum, sungguh berat bagi dia penderitaan yang kalian alami. Kalau umatnya menderita, Nabi lebih menderita dibanding umatnya yang sedang menderita tuh. Saking sayang. Harisun alaikum. Nabi ini sangat bersungguh-sungguh memberikan kebaikan kepada kalian. Pokoknya beliau ingin umatnya ini dapat kebaikan yang banyak. Bil mu'minina raufur rahim, dan Rasulnya kepada orang-orang mukmin rauf dan rahim. Nah, termasuk ketika menjelaskan ini, Nabi SAW ketika dapat jatah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, itu banyak apa sedikit? Sedikit dibanding jumlah seluruh umat Islam dari zaman Nabi sampai hari kiamat, berapa miliar gitu ya. 70.000 dari 100 miliar, sedikit amat. Kita dapat jatah. Itu mungkin untuk para sahabat juga udah habis jatahnya itu. Sahabat tabi'in sudah habis. Nabi tidak ingin hanya dapat 70.000 orang. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi berkata Nabi SAW, istajadtu Rabbi fazadani ma'akulli alfin sab'ina alfa. Aku meminta tambahan kepada Allah. Jangan hanya 70.000. Minta ditambah. Maka dia mengabulkan permintaanku. Dia memberi tambahan dari setiap satu orang dilipat gandakan 70.000 orang lagi. Jadi ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, satu orangnya itu dikasih jatah 70.000 orang lagi. Jadi berapa orang tuh? Berarti 70.000 kali 70.000-nya.
70.000 itu nolnya berapa? 4. 70.000 kali 70.000 berarti 7 kali 7 berapa? 49. Nolnya ada 8. 49 dengan 8 nol. Berapa? 4,9 miliar ya? Atau 49 miliar? 4,9 miliar ya. Pakai kalkulator. Saya tidak percaya kalau soal seperti ini ditanyakan ke anak SMA sekarang, enggak. Sering lihat videonya yang mampir ke Instagram kita, anak SMA ditanya 6 tambah 10 berapa? 60. Salah. 6 tambah 10 berapa? 26. Itu sesimpel itu, nggak bisa jawab. Belajar apa matematik? Kalau anak SD zaman dulu dicepat-tepat pertanyaan yang super susah juga, sekian detik terjawab, gitunya. Apa bahasa Inggrisnya Jawa Timur? Apa ya? Nggak ada SMA itu. Entah SMA mana tuh. Wallahu a'lam. Makanya saya tadi bertanya 70.000 kali 70.000 berapa? Nggak akan saya tanya ke anak SMA sekarang, ke anak SMA dulu. Langsung kejawab ya. 70.000 kali 70.000 4,9 M. Kira-kira kita dapat jatah enggaknya? Mudah-mudahan ya. Nah, tapi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dikatakan inna sab'ina alfan al-awwal yusaffi'uhumullahu fi abaihim wa ummahatihim wa a'syairihim. 70.000 yang pertama sebelum dilipat gandakan menjadi 4,9 miliar itu, mereka diberi hak oleh Allah untuk memberi syafaat kepada bapak-bapaknya, ibu-ibunya, dan keluarga terdekatnya. Masya Allah, kalau kita masuk gitu, siapa yang kita ajak nih? Tentu saja orang tua, ibu dan bapak. Tentu saja adik dan kakak. Tentu saja anak, cucu, menantu. Tentu saja keponakan-keponakan, bibi, paman, uwa, aki, nini, dan seterusnya ya. Mencapai nggak 70.000? Oh, kayaknya masih banyak jatahnya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Amin. Ini Jumat sore, saat dikabulnya doa kita ya. Tapi, ada tapinya nih sayang. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan anna riwayah ma kulli wahidin sab'una alfan dha'ifah. Riwayat yang menyatakan setiap satu orang dilipat gandakan 70.000 orang itu dhaif riwayatnya. Sebagaimana juga hadis menyatakan ma'kulli alfin minas sab'in al-mudha'afah sab'una alfa. Setiap satu orang dari 70.000 orang itu dilipat gandakan masing-masing 70.000 orang. Ini juga dhaif. Karena dhaif nggak bisa dipakai gitu. Tapi ini hanya pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Adapun kita pernah membahas hadis ini dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Hadis ini hasan karena satu hadisnya banyak kemudian saling mendukung satu sama lain. Makbul di kalangan para ulama. Agar ada optimisme dan kita berusaha untuk menjadi orang seperti ini, maka kita berharap semoga ini yang benar. 4,9 miliar dari umat Islam masuk surga tanpa hisab sehingga kita memiliki harapan. Poin ke-13, anna hadzal hadis mukhassisun li umumil hadis.
Hadis ini mengkhususkan hadis lain yang sifatnya masih umum. Hadis lain mana? Nabi SAW dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih menyatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kedua kaki Bani Adam pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang 4 hal. Tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang ilmunya apa diamalkan atau tidak, dan yang terakhir yang keempat tentang hartanya. Dari mana harta itu diperoleh dan kemana harta itu dipergunakan. Ini menunjukkan semua orang akan ditanya, dihisab terlebih dahulu. Ini umum. Hadis ini pengecualian. Kecuali orang-orang ini yang memiliki 4 karakter tadi, tidak minta diruqyah, tidak dikei, tidak meramal atau diramal, dan bertawakal kepada Allah, ini dikecualikan, tidak akan ditanya. Karena pertanyaan itu sama dengan hisab. Karena itulah maka hadis ini mengkhususkan hadis yang umum tadi. Semua nanti akan ditanya pada hari kiamat kecuali orang ini nanti masuk surganya tanpa hisab. Termasuk makna tanpa hisab, tanpa ditanya pada hari kiamat. Ke-14. An-nasifati haula'i sab'ina alf annahum la yastarqun wa la yaktubun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ja'a inda Muslim humul ladzina la yarqun. Hadis ini menjelaskan bahwa sifat yang dimiliki 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab ini 4. Pertama, tidak minta diruqyah. Kedua, tidak melakukan pengobatan kei. Ketiga, tidak tatoyur. Keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Hukum keempat ini berbeda-beda. Pertama, tidak minta diruqyah. Ini tidak haram. Kalau orang ada meminta, tolong ruqyah saya, tidak dosa. Tidak haram dia. Cuma kehilangan kans untuk masuk surga tanpa hisab. Bisa masuk surga? Bisa, tapi mungkin dengan hisab. Tapi lebih utama untuk tidak minta diruqyah. Ya. Kedua, kalau ada orang yang meruqyah kita tanpa kita minta, dibolehkan, biarkan. Jangan ditolak, enggak, saya enggak mau diruqyah. Nanti enggak bisa masuk surga tanpa hisab. Enggak gitu maknanya. Bolehnya diruqyah tanpa diminta, karena Nabi SAW pun diruqyah oleh malaikat Jibril. Nanti akan ada riwayatnya. Para istrinya juga diruqyah oleh Nabi SAW. Kadang Nabi diruqyah oleh sahabat, oleh istrinya juga. Jadi yang meruqyah mafdul dibanding yang diruqyah. Mafdul itu kurang utama. Yang diruqyah lebih utama daripada yang meruqyah. Mungkin dibolehkan. Kedua, melakukan kei. Ini hukumnya makruh. Tidak haram. Tapi hilang keutamaan dari dirinya. Ada seorang sahabat tuh. Saking solehnya ini sahabat, kita pernah jelaskan ketika membahas kitab Alam Malaikat yang Mulia. Setiap hari Senin pagi, ba'da subuh, tapi di radionya. Udah selesai itu, kita sekarang membahas alam jin. Salah satunya adalah malaikat bersalam ke orang. Salamnya itu terdengar oleh orang tanpa terlihat wujudnya. Ada seorang sahabat, dia tiba-tiba ada yang suara, Assalamualaikum. Nggak ada orang. Kalau kita lari, juri. Dia enggak. Tapi dijawab Waalaikumsalam. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Itu adalah salamnya malaikat kepadamu.
Suatu saat dia melakukan perbuatan K. Salam itu tidak pernah terdengar lagi. Akhirnya dia sadar melakukan sesuatu yang makruh. Dia mendengar Nabi SAW melarang K, tapi tidak ditekankan. K itu makruh, tidak haram. Akhirnya dia tinggalkan K. Lalu setelah ditinggalkan, salam itu pun kembali terdengar. Hukum K makruh, tidak haram, tidak terlarang, tidak berdosa, tapi dia melakukan yang mafdul dan meninggalkan keutamaan. Maka hilang beberapa keutamaan dari dirinya. Seperti tadi dapat salam dari malaikat. Ya. Riwayat tentang salamnya malaikat ke orang itu sahih. Qala ba'dul ulama, para ulama, sebagian ulama menyatakan innaha syadzah, bahwa terlarangnya minta diruqyah itu syadz. Syadz itu apa? Nyeleneh, menyimpang dari keumuman. Dan ini termasuk pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena Nabi pun meruqyah diri sendiri, bahkan diruqyah oleh malaikat Jibril. Mustahil seorang Nabi meninggalkan kesempurnaan. Ini poin pertama. Kedua, sebagian ulama lagi menyatakan asbataha. Wa qala inna nafya huna li ruqyah allati fiha syirkun. Nabi SAW menetapkan adanya ruqyah boleh. Adapun larangan ruqyah la ruqyata, maksudnya kalau ruqyah itu di dalamnya mengandung unsur syirik. Umpama ruqyahnya itu dengan bahasa yang difahami, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa yang kita pahami, tapi di dalamnya mengandung permintaan kepada selain Allah, syirik, maka itu tidak boleh. Atau dengan bahasa yang tidak kita fahami, mantra sihir, atau dalam bahasa Sunda disebut jangjawukan. Mungkin itu bahasa jin yang kita tidak tahu apa maknanya. Yang jelas di dalamnya mengandung permintaan kepada bangsa jin, maka ini syirik, tidak boleh. Ketika Nabi SAW diutus menjadi Nabi, ruqyah ini sudah banyak dilakukan oleh orang. Lalu bertanya kepada Nabi, apa hukumnya? Kata beliau, a'ridu alayya ruqakum. Coba perlihatkan ruqyah kamu kepada saya. Gimana isi ruqyahnya? Lalu beliau menyatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun. Tidak apa-apa meruqyah selama dalam ruqyahnya tidak ada unsur syirik. Kalau ada unsur syirik tidak boleh. Kalau tidak ada unsur syirik boleh. Apalagi ruqyahnya dengan Al-Quranul Karim. Inilah faidah yang ke-14. Masih tersisa sekitar 15 poin lagi. Tidak akan cukup waktu sekarang sudah lewat, sudah habis. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab, dan seperti biasa untuk hari Jumat khusus bagi pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV di studio Cilengsi. Kepada Abu Lukman di studio radio Cilengsi dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan untuk berikutnya Ustadz, kita akan angkat beberapa pertanyaan. Kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Gatot di Jakarta. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang meninggal pada hari Jumat bebas dari siksa kubur, dan apakah itu berlaku untuk semua kaum muslimin, terlepas dia taat atau tidak? Syukron, jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat,
Ada riwayat akan diselamatkan dari fitnah kubur. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Sofi Rahman Mubarak Furi dalam Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud itu menyatakan hadis ini hasan. Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz menukil hadis ini dalam bab alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Bahwa salah satu tanda husnul khatimah mati hari Jumat atau malam Jumat. Kata Nabi SAW, siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Maknanya dia akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Kalau bisa menjawab, otomatis bebas dari azab kubur, dapat nikmat kubur. Proses selanjutnya lebih mudah dari hal tersebut bagi dia. Kata Uthman, Nabi SAW bersabda, al-qabru manzilatun min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisarulah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Alam kubur itu salah satu fase menuju fase akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, artinya dia dapat nikmat kubur. Proses selanjutnya lebih mudah, lebih enteng. Nanti hisabnya enteng. Tapi siapa yang tidak selamat ketika difitnah di kubur, dia nggak bisa jawab, lalu dapat azab kubur, proses selanjutnya lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat bagi dia. Nah, jadi ulama ikhtilaf tentang kesahihan hadis ini. Dan ini termasuk anugerah dari Allah bagi orang yang dimatikan di malam Jumat atau hari Jumat. Siapa yang ngatur orang mati hari Jumat atau malam Jumat? Allah. Siapa yang ngatur seseorang mati husnul khatimah? Allah yang menetapkan. Dan itu isyarat orang ini husnul khatimah, orang ini bagus. Tapi orang ini selama hidupnya ahli maksiat. Kok pas matinya hari Jumat atau malam Jumat disolatkan oleh ribuan orang? Padahal waktu hidupnya pernah narkoba, pernah gaul bebas, pernah macam-macam gitu. Tapi kok mati terus sakit, terus mati malam Jumat disolatkan ribuan orang. Kok bisa? Seolah-olah kita nggak ridho ada ahli maksiat husnul khotimah. Dengki itu namanya. Mungkin kita tahu dia maksiat itu selama hidup sehat. Selama sakit kita tahu nggak? Tong dicowok tuh. Selama sakit mungkin dia tobat, mengeluarkan air mata, nangis dia, mentobati seluruh dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lalu ibadah fokus dan diterima tobatnya. Sebagai bukti orang itu diterima tobatnya, Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khotimah. Ada keringat di keningnya gitu ya, malam Jumat atau hari Jumat gitu ya, disolatkan ribuan orang dan banyak ikhwan ahli tauhid gitu ya. Nah itu anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Kita nggak boleh aneh itu ahli maksiat husnul khotimah. Kita taunya waktu maksiatnya, waktu tobatnya kita tidak tahu. Karena infotainment hanya memberitakan kejadian yang sensasional, kemaksiatannya, perselingkuhan, narkoba, itu diberitahukan. Taubatnya mah enggak kan? Kita nggak pernah dengar infotainment memberitakan artis anu sudah tobat, sekarang dia jadi ahli ibadah,
jadi orang soleh. Ada pernah? Wallahu a'lam, mungkin pernah, tapi sangat minim informasinya. Jadi tobatnya kita tidak tahu, maksiatnya kita expose. Pas tobat lalu mati dalam keadaan sudah tobat, kita tidak tahu tobatnya, lalu tanda tanya, kok ahli maksiat husnul khotimah? Seolah-olah tidak ridho terhadap saudaranya yang husnul khotimah, ya. Sudah ridhokan saja. Kalau zahirnya itu husnul khotimah, ada tanda yang nyata, umpamanya dia matinya malam Jumat, hari Jumat, keringat bercucuran, terus dia sakit perut, menwa gitu, mencret wae dan seterusnya, itu tanda-tanda husnul khatimah. Sudah kita syukuri dan ikut berbahagia dengan kematian baik bagi orang itu. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Untuk berikutnya Ustaz, masih pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, kalau mengikuti acara ruqyah masal Ustaz, apakah termasuk minta di ruqyah? Karena dulu saya pernah mengikuti acara ruqyah masal. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Iya. Kalau kita tahu di sana ada ruqyah lalu kita ikutan, baik sendiri ataupun berdua atau banyakan. Ada orang yang memasang pengumuman, saya akan berada di tempat anu hari anu jam sekian, silakan datang untuk saya ruqyah. Kita datang, berarti minta di ruqyah. Kalau tidak minta di ruqyah nggak akan datang, ya. Baik pas ke sana cuma kita sendirian, akhirnya kita di ruqyah sendirian. Ataupun massal, banyak yang datang, akhirnya di ruqyah secara massal pakai speaker. Ya, itu sama dengan minta di ruqyah. Dosa? Tidak dosa. Haram? Tidak haram. Bisa menghalangi dari surga? Tidak menghalangi dari surga. Bisa masuk surga? Bisa, tapi dengan hisab. Dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tapi masih bisa masuk surga dengan hisab. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Jawa Timur, Situ Bondo. Baik, silakan. Ini Ustadz, mohon penjelasan tentang malaikat mungkar nakir kalau mengurusi mayat itu ya Ustadz ya. Itu katanya seperti petir menyambar itu suaranya itu kalau ngurus si mayat itu tersebut. Apakah ini betul Ustadz? Ada hadisnya Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Pertanyaannya, betulkah suara malaikat munkar nakir itu menyambar tadi ya? Ada hadisnya? Kalau dikatakan menyambar tidak ada hadisnya. Cuma hadisnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi menjelaskan orang sudah mati, ruhnya dicabut. Kalau orang mukmin dia masuk menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh, lalu dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur. Lalu kata Nabi SAW, fa yaji'uhu malakan aswadan azraqan syadidal intihar yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir fayantahiranihi. Datanglah dua malaikat, dua-duanya hitam kebiru-biruan, aswadan azraqan, kebayang, syadidal intihar, sangat dahsyat bentakannya, membentak bukan menyambar. Mungkin sama maknanya, oke lah, mungkin samanya menggeledik, menggelegar gitu.
Nah, yang satu disebut munkar, yang satu disebut nakir, fayantahironihi. Lalu kedua-duanya membentak orang ini. Padahal ini orang mukmin. Lalu kata Nabi SAW, wa hadza akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Dan ini fitnah terakhir yang dialami oleh seorang mukmin. Makanya disebut fitnah kubur. Berupa pertanyaan di alam kubur disertai bentakan yang dahsyat. Ditanya di fayajlisanihi. Malaikat munkar nakir ini menyuruh orang ini duduk dengan bentakan. Lalu ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, disertai bentakan. Apakah menggelegar atau menyambar? Ya mungkin, yang jelas syadidul intihar. Ada keterangan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau menyatakan ketika menerangkan karakter dari munkar nakir, pertama penampakannya itu menakutkan. Bayangkan hitam kebiru-biruan, kayak gimana. Kedua, dari segi nama, sumyal munkaru munkaran li'anna kulla man ra'ahu ankarahu. Disebut munkar karena setiap orang yang melihatnya pasti mengingkari, tidak mau melihatnya karena menakutkannya. Nakir maknanya sama dengan munkar. Munkar isim maf'ul, nakir isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Sesuatu yang diingkari karena menakutkannya. Banyak dalam bahasa Arab kata-kata bentuknya isim fa'il, maknanya isim maf'ul. Bentuk katanya subjek, maknanya objek. Seperti adzabih. Adzabih, dzabiha bukan yang menyembelih tapi yang disembelih. Al-qatil, yang dibunuh bukan yang membunuh. Termasuk ar-rajim, setan ar-rajim, bukan yang merajam tapi yang dirajam, yang dilaknat. Seperti al-masih pada dajjal. Al-masih ad-dajjal maknanya yang dihapus satu matanya bukan yang menghapus. Kalau al-masih pada Isa bentuknya isim fa'il, maknanya juga isim fa'il. Artinya yang menghapus. Yang menghapus, menyembuhkan segala macam penyakit, ya, atas izin Allah Azza wa Jalla. Nah, nakir juga begitu, sama maknanya dengan munkar. Sesuatu yang tidak ingin dilihat karena menakutkannya. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, seandainya orang hidup di dunia dibentak oleh malaikat munkar nakir, niscaya copotlah persendian tulang-tulang orang itu, saking takutnya. Jadi ya keterangan itu ada di hadis dari Al-Bara' bin Azib dan dijelaskan oleh para ulama, hadisnya sahih, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian Jumat sore ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mendatangkan amal-amal yang soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, setiap muslim membutuhkan akidah yang lurus. Sebab darinya, iman ditegakkan,
dan dengannya amal diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah banyaknya syubhat dan penyimpangan, mari kita kembali kepada pemahaman para salaf, berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah akan diselenggarakan Daurah Akidah edisi kedua, mengkaji kitab Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Firanda Anirja Hafizahullah. Secara sederhana, buku Usul Sunnah ini sangat penting ya, karena Imam Ahmad menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahad 29 Rajab 1447 Hijriah, 18 Januari 2026, pukul 8.00 sampai 11.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi. Kajian ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat dipersilakan hadir. Mari hadirkan hati, luangkan waktu untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya yang dengannya Allah mengangkat derajat hambanya. Informasi 0822 9800 756. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM.